pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini adalah pembukaan atau malam pertama kita memulai kajian dengan pengajian itu lain. Jadi kalau kajian ini rutin dan juga materinya itu tersusun. Kalau pengajian itu materinya tidak tersusun. Jadi seingat kiainya, seingat hadis kiainya, seingat fikih kiainya, seingat tauhid tajwid kiainya, itu pengajian. Tetapi kalau kajian ini tersusun dari bab satu bab ke bab yang lainnya. Seperti kalau kita mengaji tentang bab fikih, ya, tentang bab fikih seumpama yaitu kita mulai dari air yang bisa untuk mensucikan, terus toharoh atau berwudu, terus tayamum istinja, mandi, akhirnya mulai bab sholat, habis sholat terus yang membatalkan sholat dan terusnya sampai ke puasa, sampai ke haji, sampai waris, sampai mayit, sampai seterusnya sampai khatam bab fikihnya itu. Tetapi kalau kajian ya tidak terurut, tidak ada bab yang harus diterangkan dan juga secara materinya itu pecah-pecah atau tidak berurutan dan akhirnya membuat ingatan kita selaku yang mengaji atau pengkaji seperti kita ini itu pikiran kita tidak nyambung karena bab ketemu minggu ini bab ini, ketemu minggu bab ini, tetapi lain bab, lain pembahasan dan akhirnya tidak nyambung. Maka untuk malam hari ini kita ngaji atau pengkajian kitab Kasyifatus Syajah atau Sulamun Safinatun Najah, yang mana kitab ini dikarang oleh beliau alim ulama dari Indonesia. Jadi orang Indonesia ini sebenarnya hebat, menggali ilmu di Indonesia itu tidak habis-habis. Bahkan orang Arab, bahkan orang Saudi Arabia, orang Turki, orang Mesir itu dulu ngajinya dengan kiai-kiai Indonesia. Nah, kalau kita tidak percaya, dosen besar dulu, dosen kalau sekarang itu yang kepala dosen itu rektor Al-Azhar itu, kalau Bapak tahu itu di zaman dulu itu siapa? Yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten. Diteruskan Syekh Yasin Al-Padani Padang. Artinya apa? Orang Indonesia itu mendunia. Ilmunya orang Indonesia itu maaf ya, kalau dibanding orang-orang Arab sana itu lebih hebat-hebat orang Indonesia. Karena julukannya Syekh Yasin Al-Padani itu siapa? Sayyidul Musannif. Artinya apa? Riwayat-riwayat hadis ribuan jutaan itu yang mentaskhih beliau. Beliau ini hafal jutaan hadis, dan setiap orang Arab mau belajar hadis dan tidak tahu riwayat hadis ini dari siapa, maka bertanya dengan Syekh Yasin Al-Padani. Makanya dikatakan Sayyidul Musannif. Beliau itu sanadnya menggali sanad dari rawi seumpama Nabi Muhammad berkata kepada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata Ibnu Umar, Ibnu Umar berkata kepada ini, kepada ini, kepada ini, kepada ini, kepada ini, sampai orang yang ngomong tadi, sampai yang meriwayatkan hadis terakhir itu hafal. Bahkan ratusan orang yang dihafal dari dia sampai ke Rasulullah itu hafal. Dan jutaan hadis beliau hafal, sekalian rawinya yang meriwayatkan hafal. Nah, itu orang Indonesia. Syekh Yasin Al-Padani.
dari Padang. Terus siapa itu yang tadi saya ceritakan dari Banten tadi? Beliau ini terkenal dengan Syekhul Islami, yaitu gurunya agama Islam. Jadi masa jayanya dulu beliau, orang Arab, orang Mesir, orang mana baik itu mengakui keahlian beliau, kealiman beliau, dan menyebut beliau dengan Syekhul Islam fil Jawiyah. Dulu terkenalnya Jawa, Indonesia terkenal Jawa. Karena apa? Karena ulama-ulama Jawa dulu itu udah rektor-rektor di Al-Azhar. Jadi guru-guru di Al-Azhar itu banyak. Makanya mereka itu menyebutnya Al-Jawiyah, bukan Al-Indonesi, tapi Al-Jawiyah. Bahkan orang Padang, Syekh Yasin itu juga itu terkenalnya orang Jawa. Karena Indonesia dulu itu Jawa, makanya Indonesia dulu Java ya, Java. Jadi kealiman beliau itu tidak diragukan lagi. Artinya apa? Artinya kalau kita menggali ilmu di Indonesia ini sebenarnya sudah lebih daripada cukup, gitu. Makanya kalau kita mempunyai anak, tidak usah pergi ke jauh-jauh, karena ilmu di Indonesia ini kalau kita gali tidak akan habis-habis. Karena kalau kita seperti membaca kitab kuning gundul ini gundul Pak, tidak ada titiknya, tidak ada rambutnya, tidak ada tasdidnya. Nah, jadi untuk membaca ilmu ini saja itu harus perlu ilmu satu nahwu, yang kedua ilmu shoroh, yang ketiga ilmu iqlam, yang keempat mantiq, yang keempat balaghah, kelima, keenam badi', ketujuh bayan, yang keenam arud. Kedelapan ya. Nah, jadi membaca kitab ini saja itu harus paham 8-7 ilmu baru bisa membaca ini. Artinya apa? Artinya kehebatan orang Indonesia itu hebat. Untuk membaca satu kitab saja itu harus 7 ilmu yang harus dipelajari. Artinya 7 ilmu dipelajari bisa, itu kan berarti hebat. Sedangkan orang Arab ini tidak ada tata bahasanya. Lughatnya itu lughatus suq, lughat pasaran. Tidak lughat shahihah. Makanya orang sana itu kalau bertemu dengan kiai-kiai di Indonesia yang pintar dengan bahasa Arab, beliau mengatakan lughatuka kal lughatil Quran. Lughatmu kok seperti lughat Quran, Pak? Loh kok bisa Bapak mengatakan lughat Quran? Karena lughatul Quran lughatul fasihah. Lughatul Quran ada lughat yang fasih. Sedangkan mereka itu tidak pakai lughat yang fasih, Pak. Bahasa Arab kampung. Mereka tidak paham lughat fasih. Sedangkan orang Indonesia ini tata bahasanya itu seperti lughatnya lughatnya Al-Quran yang tersusun rapi dengan nahwu dan shoroh, iqlam, juga seperti mantiq, badi', bayan. Nah, makanya orang-orang di sana mengakui kealiman orang-orang Indonesia. Sebelum kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas dulu tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Itu lebih kuat tertanam keimanan, lebih kuat keyakinan kalau kita mengerti tentang arti Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mengerti arti Bismillahirrahmanirrahim, tapi tahu maksud dari Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Bismillahirrahmanirrahim paling kita tahunya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tahunya seperti itu kan?
Jadi artinya Maha Pengasih, Maha Penyayang, artinya Bismillah, artinya Allah itu apa? Kadang kita tidak memahami. Maka penting bagi kita agar sesuatu yang kita ucapkan itu bahasanya itu mandi. Kalau bahasa Jawa mandi itu apa ya? Mempunyai power. Kalau orang berdoa itu terkabul. Kalau orang sholat itu jadi khusyuk. Nah, itu kita harus paham tentang apa yang kita baca. Jadi kalau apa yang kita baca kita paham, insya Allah maka keyakinan dengan yang kita baca semakin timbul, semakin kuat. Dan insya Allah kalau itu kita buat doa semakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut tafsir di dalam tafsir Al-Qur'anul Karim, kitab tafsir Jalalain, tafsir Sawi atau tafsir yang lainnya, itu dikatakan kalau orang mengarang atau menulis dengan mengatakan atau menulis Bismillahirrahmanirrahim itu membuang satu kalimat yang mana abda'u, saya memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Jadi kata Bismillahirrahmanirrahim seperti saya ucapkan tadi itu Pak, itu maksudnya itu saya memulai dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya memulainya di Bismillahirrahmanirrahim itu tidak ditulis abda'u Bismillahirrahmanirrahim, tidak tulis abda'nya, dibuang. Kenapa dibuang? Karena Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bim'atil ayatil Quran yang mana tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi. Gitu kan? Tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Makanya di dalam kitab apapun kalau ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim tidak dikasih depannya abda'u, tetapi menyimpan makna saya memulai dengan berkata atau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya seperti itu. Loh, kenapa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan saat memulai sesuatu atau melaksanakan sesuatu? Ya kalau kita itu memang umatnya Rasulullah, ya harus ikut apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Benar atau tidak Pak? Katanya kita ingin mengikuti umat Rasulullah, tetapi kebanyakan mulut doang, mulut baik. Tapi dalam kenyataan seharian kita ini tidak melaksanakan apa yang menjadi tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap memulai sesuatu, maaf, berangkat dari rumah mau bekerja, Rasulullah juga bekerja, dagang. Apa yang dia langkahkan dulu dari rumah? Melangkahkan kaki kanan, mengakhirkan kaki kiri dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita tengok diri kita sendiri. Kalau kita mau bekerja, mencari rezeki, apakah kita sempat melihat Bismillahirrahmanirrahim? Kadang sempat, kadang tidak. Sekarang saya tanya, banyak sempatnya, banyak lupanya, banyak. Nah, artinya kajian ini kita mengkaji diri sendiri, bukan menjustis orang lain, bukan menjelekkan orang lain, bukan mengalahkan orang lain, tetapi kita bersama-sama mengkaji diri kita sendiri. Apakah yang kita laksanakan setiap hari itu sudah sesuai tuntunan Rasulullah dulu? Sedangkan kita setiap hari itu pingin nanti di akhirat dapat syafaatnya Rasulullah, tetapi kita tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah. Ya ibaratnya Pak, kita ini di bawah naungan Bapak Kades tapi tidak ikut aturan pemerintahan.
tidak ikut aturan pemerintahan. Ya artinya apa? Kita mendapatkan sanksi, kita tidak mendapatkan dukungan, tidak dapat pengakuan. Nah, jadi di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu amrin tibalin la yubta'u bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa abtar. Kullu amrin bermula tiap-tiap perkara dibalin yang mempunyai sifat baik. Jadi setiap perkara yang mempunyai sifat baik. La yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak diawiti atau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, maka perkara tersebut itu hukumnya sia-sia atau kurang berkah atau kurang manfaat. Maka insya Allah Pak, mulai dari malam ini kalau besok mengeluarkan kaki dari rumah, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah dijamin Allah rizki kita berkah, rizki kita tambah, anak istri menjadi juga berkah, apa yang kita dapatkan juga berkah sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkah itu tidak perlu banyak Pak. Berkah itu tidak perlu banyak. Yang namanya berkah itu bisa mencukupi dan bisa menutupi. Artinya lebih daripada cukup, daripada kaya. Kaya kadang kurang. Tetapi kalau berkah sewaktu-waktu kita butuh, maka akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka